وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا. Penyakit utama bagi orang-orang yang kena gangguan jin nasab adalah memiliki penyakit lambung serius, Mbak. Punya penyakit serius di area lambung dan pencernaannya. Kenapa kok lambung? Ya, karena organ lambung adalah organ yang pertama kali dirusak oleh setan pada awal mula kelahiran manusia di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adamah yut'inu syaitanu fi janbaihi bi isba'ihi hina yuladu." Ketika dilahirkan, setiap manusia ditekan lambungnya oleh setan dengan kedua jarinya. Al-Qurtubi menjelaskan, "Hadza ta'nu minas syaitani wa ibtida'ut taslir." Tusukan inilah yang menjadi permulaan gangguan setan untuk seluruh manusia. Di sini dikatakan kullu bani Adam, seluruh manusia, kecuali Maryam dan juga putranya, Nabi Isa alaihi salam. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Nah, Rasulullah gimana? Ya, Rasulullah jelas itu tidak ditusuk gitu ya. Makanya kebanyakan orang punya penyakit jin nasab, pasti pencernaannya juga bermasalah. Selain itu, dia juga sering tinggal di area boyok di pinggang, tulang lumbal ya. Di sini dikatakan wa aktsarul amakin allati yastaqirru fiha al-jinniyyu liyatamakkana minas sayturah 'ala al-jihazil 'usbi amakinut tajammu'atil 'usbiyyah. Kebanyakan tempat-tempat yang ditinggali oleh jin untuk menguatkan pengaruhnya pada sistem syaraf pusat manusia adalah tempat-tempat berkumpulnya saraf. Wa min ahammiha al-mukh wa asfal 'umudil faqri. Yang paling besar pengaruhnya adalah otak dan tulang belakang bagian lumbal alias area pinggang. Di area pinggang. Ya. Wa hadza huwa sababur ra'isiyyu fi su'uril maridi bisuda'id daim wa alamidh dhahr. Dan inilah yang menjadikan sebab utama pasien merasakan pusing terus-menerus dan juga nyeri pinggang yang berkelanjutan. Nah, kalau jin tinggal di area tulang pinggang, ya, di tulang lumbal, di pinggang manusia, maka korban akan sering mengalami sembelit, susah buang air besar. Kita sering ya, sering sekali menangani pasien yang punya masalah sembelit. Ya kan? Mudah masuk angin. Khususnya pengen kentut kalau lagi sholat atau mau sholat. Sering diare, usus besarnya meradang, sering kram, punya masalah kesulitan bernafas, susah buang air kecil. Yang dimaksud susah buang air kecil, kalau pipis itu tidak tuntas, Mbak. Kenapa demikian? Supaya jin nantinya bisa menggelincirkan manusia disiksa di dalam kuburnya karena air kencingnya nyiprat-nyiprat atau tidak tuntas ketika dia itu pipis. Itu harus diobati, ya. Dan permasalahan di kandung kemih tadi juga sama. Iya. Masalah pada sirkulasi haid. Nah, ini sering ya. Orang kena jin nasab, haidnya kadang sangat-sangat tidak lancar atau sangat sakit sekali. Kemudian impotensi temporer. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Keguguran kandungan, sering gugur kandungannya. Sering juga ya ini. Pokoknya kalau dia gugur, biasanya ibunya atau neneknya punya pengalaman keguguran juga. Perubahan kestabilan jiwa, sakit lutut, sering mengompol, mudah mengompol ya, dan kaki sering merasakan dingin. Ini rata-rata orang kena jin nasab
semuanya persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Mbak. Sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara melakukan ruqyah mandiri. Bagi sahabat yang pernah saya ruqyah ataupun sahabat yang ingin terhindar daripada serangan santet, sihir, serangan jin dan lain sebagainya, maka marilah kita untuk istiqomah melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ini dilakukan di mana ketika kita akan melaksanakan tidur, atau kita baca ruqyah mandiri ini ketika ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh kita, atau kita merasa ada yang berbeda di dalam diri kita. Caranya adalah kita tutup mulut kita dengan kedua belah telapak tangan kita. Kita baca surah Al-Fatihah 3 kali, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan juga ayat kursi 3 kali. Lalu membaca surah Al-Baqarah ayat 102. Setelah itu kita tiupkan ke telapak tangan kita ini, lalu kita usap ke seluruh tubuh kita. Nah, ini untuk ruqyah yang umum. Adapun sahabat yang mengalami penyakit khusus, maka nanti akan saya kirimkan ayatnya atau doanya yang harus dibaca setelah daripada bacaan-bacaan yang tadi. Nanti kalau sahabat ketika setelah melakukan ruqyah mandiri ini merasa ada yang aneh di dalam tubuhnya, muntah-muntah atau ada mual di perutnya, maka silahkan berkomentar, sampaikan apa yang dirasakan ketika setelah rutin melakukan ruqyah mandiri ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di mana beliau akan melaksanakan tidur, maka beliau membiasakan membaca Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Ikhlas. Nah, ini adalah sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para sahabat, itulah tata cara sederhana daripada ruqyah mandiri. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah sehingga kita terjaga dari serangan jin, syaitan, dan juga terhindar dari serangan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina minggu-minggu ayeuna ieu sering ngaruqyah awewe, anu awewe ieu pasti apa jeung indung jeung bapana. Ieu sebar wangsulan. Maksudna mah ari si awe nanti mah hayang ngajeng si Sarmin mogohna gitu. Sedangkan ibu setuju. Dia si eta mah kismin gitu kan. Di ruqyah maksudna Pak Ustaz dina wayahna pangruqyahkeun dia anak abdi sim pokok eta ka si Sarmin. Ayo kita ya. Tapi dasarnya dia tuh hade bae nyebunya hayang boga minantu anu kasep, nu pinter, anu kaya, hade, alhamdulillah. Tapi jangan pernah memaksakan kehendak, rasa dan hati perempuan, guys. Waduh. Karena seorang wanita pun, apalagi seorang remaja putri punya rasa di hatinya. Bener tuh, Neng?